Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam mengajarkan adab sebelum ilmu. Di era teknologi yang serba cepat ini, prinsip itu tetap relevan. Ini tag beradab menjaga nilai bergerak menuju kesempurnaan. Nah, prinsip adab sebelum ilmu ini dia yang jadi inti dari pembahasan kita. Coba deh bayangin, di tengah lautan informasi dan teknologi yang deras banget, adab itu ibarat kompas yang jadi fondasi biar kita nggak hilang arah. Jadi ini sama sekali bukan soal menolak kemajuan ya, tapi tentang gimana kita bisa menavigasi semuanya dengan bijak. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal lihat gimana sih kearifan Islam itu menawarkan kita semacam toolkit yang powerful banget buat ngadepin hidup modern. Kita akan mulai dari tantangan yang kita hadapi sehari-hari, baru deh kita bedah solusinya satu persatu. Yuk, kita langsung masuk ke bagian pertama, era serba cepat. Siapa sih yang nggak ngerasain hidup sekarang serba instan, serba cepat? Tapi di balik semua kemudahan itu, ada harga yang harus dibayarkan, terutama buat kesehatan mental kita. Dunia digital ini ternyata punya sisi lain yang, ya, cukup menantang. Wow, coba deh lihat angka ini. Lebih dari 9 juta. Ini bukan angka main-main loh. Menurut data, ini adalah perkiraan jumlah saudara kita di Indonesia yang berjuang melawan depresi. Dan yang bikin miris, generasi muda justru yang paling rentan. Jadi ini bukan cuma statistik dingin di atas kertas, ini adalah realita. Mungkin ada di sekitar kita, atau bahkan kita sendiri yang merasakannya. Buat teman-teman yang masih sekolah atau kuliah, pasti relate banget nih. Tekanan buat jadi yang terbaik itu rasanya kayak nggak ada jedanya. Ekspektasi dari mana-mana, saingan juga ketat. Semua ini numpuk jadi stres dan cemas. Apalagi pas mikirin masa depan. Familiar kan? Nggak cuma itu. Dunia digital juga, jujur aja bisa memicu krisis nilai. Kita sering banget kan lihat konten-konten yang isinya cuma pamer, hedonisme, dan yang penting gue. Nah, tanpa sadar, hal-hal kayak gitu bisa pelan-pelan ngerusak rasa peduli kita sama orang lain. Nah, dari situ nyambung deh ke yang namanya kecemasan digital. Kita online terus-terusan, takut ketinggalan berita alias FOMO, belum lagi dijejali konten negatif tiap hari. Semua itu jadi resep jitu buat cemas. Ironisnya, kita makin terkoneksi secara digital, tapi kok rasanya makin kesepian ya? Oke. Tadi kita udah bahas masalahnya. Terus solusinya gimana? Gimana caranya biar kita tahan banting? Nah, disinilah Islam ngasih kita resep yang keren banget. Resep ini punya dua bahan utama yang nggak bisa dipisah. Ikhtiar alias usaha dan tawakal alias percaya. Satu paket komplit. Tapi sering banget loh orang salah kaprah soal dua hal ini. Kalau dengar kata tawakal, langsung mikirnya pasrah, males, gak ngapa-ngapain. Sebaliknya kalau orang ikhtiar banget, dibilangnya sombong, gak percaya takdir. Padahal itu keliru banget. Keduanya itu satu kesatuan, kayak dua sisi mata uang. Jadi ikhtiar itu apa sih? Simpelnya ini jatah kerjaan kita, bagian kita. Ini soal usaha maksimal. Ngerjain apa yang kita bisa dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Inilah bentuk tanggung jawab kita sebagai manusia di muka bumi. Nah, kalau ikhtiar itu dayungnya, tawakal ini jangkarnya. Setelah kita dayung sekuat tenaga, kita lempar jangkar. Kita serahin hasilnya sepenuhnya sama Allah. Ini bukan pasrah karena males ya, tapi pasrah karena kita percaya penuh. Beda banget rasanya. Ada sebuah hadis yang ngasih gambaran sempurna soal ini. Coba bayangin seekor burung. Pagi-pagi, dia nggak cuma diam di sarang nunggu makanan jatuh dari langit kan? Dia terbang, dia usaha cari makan. Nah itu ikhtiarnya. Tapi dia terbang dengan keyakinan penuh kalau Allah pasti kasih rezeki. Itu tawakalnya. Keren banget kan? Oke, kita punya dua pilar. Ikhtiar dan tawakal. Tapi apa yang bikin pilar-pilar ini kokoh berdiri? Apa semennya? Nah, inilah fondasinya. Dasarnya dari semua ini yaitu takwa. Takwa itu gampangnya God consciousness. Kesadaran kalau Allah itu selalu ada, selalu melihat. Tapi jangan salah, ini bukan rasa takut yang bikin kita jadi kaku. Justru ini rasa diawasi yang bikin kita hati-hati, yang nuntun kita ke arah yang benar. Nah, disinilah peran pentingnya takwa. Takwa itu kayak pagar pengaman. Dia yang ngejaga supaya ikhtiar kita nggak kebablasan jadi sombong, dan tawakal kita nggak melenceng jadi kemalasan. Dia yang bikin semuanya tetap seimbang. Dan ternyata efeknya ke mental kita itu luar biasa loh. Punya kesadaran ini bikin pikiran kita lebih jernih, bikin kita lebih kuat ngadepin masalah. Ujung-ujungnya yang kita dapat itu ketenangan batin. Ini buah manis dari takwa.
Nah, kalau fondasinya udah kuat dengan takwa, pilar-pilar ikhtiar dan tawakal juga kokoh, maka kita bakal mulai panen buahnya. Buah apa? Buah ketenangan. Ada dua yang paling manis, sabar dan ridho. Buah yang pertama, sabar. Eits, sabar di sini bukan berarti pasif nunggu aja ya. Sabar itu aktif. Sabar itu kekuatan buat terus bertahan, terus optimis, walaupun lagi diuji. Ini soal daya tahan, bukan soal pasrah tanpa usaha. Nah, buah kedua ini lebih tinggi lagi levelnya. Ridho. Ini adalah kondisi di mana hati kita itu lapang, menerima apapun hasilnya, mau itu sukses atau gagal. Karena kita yakin ini bagian dari skenario terbaiknya. Ini puncak ketenangan yang sesungguhnya. Oke, teorinya keren banget kan? Tapi gimana cara prakteknya di kehidupan kita yang super sibuk dan gak bisa lepas dari gadget ini? Nah yuk, kita bedah gimana cara aplikasinya sehari-hari. Ini dia nih semacam step by step guide buat ngegabungin ikhtiar dan tawakal. Pertama, lurusin niat dulu, niatnya harus baik. Kedua, usahanya jangan nanggung, harus maksimal. Ketiga, jangan lupa senjata utamanya, doa. Keempat, setelah semua usaha, serahkan hasilnya ke Allah. Kelima, evaluasi diri terus. Dan terakhir, ini penting, jangan ekstrim. Jangan terlalu males, tapi juga jangan terlalu pede. Nah, tabel ini keren banget buat ngasih contoh konkret. Coba lihat di kolom digital. Takwanya apa? Jaga etika online. Tawakalnya? Bikin konten positif. Soal dampaknya gimana? Serahin ke Allah. Ridhonya? Ya syukuri aja koneksi yang ada, terima kalau ada keterbatasan. Nah, konsep yang sama bisa kita terapin di pendidikan, pekerjaan, di mana aja. Semua bisa jadi ladang ibadah. Jadi kita bisa loh ngehack teknologi kita. Smartphone yang sering bikin stres bisa kita sulap jadi alat buat zikir digital. Pakai buat dengerin murotal pas lagi capek. Pakai buat nulis jurnal syukur. Pakai buat share hal-hal yang baik. Nah, inilah yang namanya menjadi tech beradab. Ujung-ujungnya, semua yang kita bahas ini bukan cuma buat jadi pengetahuan aja, tapi buat dipraktekkan. Tiap hari. Ini soal gimana kita nemuin sweet spot antara usaha keras dan pasrah yang tulus. Tujuannya cuma satu, biar hidup kita produktif, tapi hati tetap damai. Jadi, pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng, mulai besok gimana cara Anda menyeimbangkan ikhtiar dan tawakal dalam hidup Anda?